Nah, ada yang bertanya, apakah corona itu udzur Jumat? Nah, kalau misalnya bisa menyebar luas gara-gara hadir Jumat, maka udzur. Tapi dipastikan kalau enggak, maka tidak udzur, bukan udzur. Selagi kita mampu hadir, wajib hadir. Makanya minta sama Allah biar apa? Cepat diangkatnya penyakit deh ya. Minta sama Allah, ngadu sama Allah ya. Harap kalau engkau biarkan penyakit ini, maka akan terhambat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat Nabi, berkat keagungannya di hadapanmu ya Allah, angkat penyakit ini. Dan rahmati kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga. Dan semua ini adalah ketentuannya subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Yang kita takutin bukan corona. Ya, kita enggak usah takut sama corona. Waspada boleh, tapi jangan takut. Ya, takutnya sama Allah. Ya, kita ditakutin sama corona. Dulu sama Ebola ya. Terus sama apa lagi tuh? Flu burung. Flu ini, flu itu, ditakut-takutin. Akhirnya kita takut dengan makhluk. Takut sama makhluk, takut sama Allah. Kita boleh berusaha menghindar dari penyakit, dan itu disuruh oleh Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau hempaskan dirimu kepada kehancuran. Jangan, enggak boleh. Tapi bukan berarti kita takut. Ya, ada corona, enggak ada corona, mati tetap mati. Nah, yang kita pikirin setelah kematian tuh kemana? Setelah kematian kita kemana? Menghadap kepada Allah. Saat menghadap kepada Allah, Allah ridha atau Allah murka? Itu yang harus kita takuti. Bukan masalah penyakitnya. Orang sehat mati banyak. Ya, enggak ada sebab mati tiba-tiba banyak. Jadi jangan terlalu ketakutan. Ya, usaha sebaik mungkin dan tawakal kepada Allah. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang menjaganya. Allah mencukupinya dari segala musibah, dari segala keburukan. Dan baca azkar, baca ratib, ya, hidupkan ratib di kampung-kampung kita, karena ratibul haddad hisnul hasin min jami'il balaya. Benteng terkuat dari penolak bala. Baca ratibul haddad. Ya. Imam Haddad mengatakan bukan hanya yang baca, sekampung itu dijaga sama Allah. Sekampung dijaga. Satu orang yang baca, sekampung dijaga. Maka hidupkan ratibul haddad di masjid dan musalla kita. Iqra, baca walaupun sendiri. Ajak yang lain kalau mau. Kalau enggak mau, enggak masalah, kita yang baca. Baca ratibul haddad setiap ba'dal subuh kayak, ba'dal maghrib kayak, ya ba'dal isya kayak, hidupin. Jangan apa? Jangan tawakal tapi enggak pernah doa. Kalau gue sih tawakal aja, tapi enggak pernah doa. Itu bukan tawakal namanya, nekat. Bedanya tawakal sama nekat tipis. Ya. Paham? Jadi kita baca dan hadiri hadrah basaudan, ya, hadza lidaf'il bala wal waba. Untuk menolak bala dan wabah. Paham? Iqra, hadir dan baca dengan apa? Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, dengan hati yang mengatakan jangan-jangan corona ini gara-gara sebab dosa saya. Minta sama Allah, ya Rabb, jangan engkau azab umat manusia karena dosaku. Jangan nyalain orang aja. Mungkin sebabnya dosa kita nggak tahu. Karena Imam Hamid bin Umar Hamid pernah di Tarim itu terkena penyakit ta'un. Orang sakit perut meninggal, sakit perut meninggal.
Penyakit ta'un, bahaya itu ta'un ya. Maka Sayyidina Hamid bin Umar Hamid naik ke sutuh kedak Masjid Ba'alawi dan mengangkat tangannya, ya Rabb, ya, jangan engkau azab ahli Tarim karena dosaku. Padahal dosanya apa? Habib Hamid bin Umar Hamid ada laler nemplok di mukanya, nggak diusir, takut mengganggu laler. Ada Hamid bin Umar, ya, yang begitu ziarah ke makam Nabi Muhammad, penjaga pintu bilang, afikum Hamid bin Umar Hamid, ada nggak Hamid bin Umar Hamid di sini? Beliau nggak tahu apa, nggak, pasti bukan saya, nggak ada yang kenal. Ya, diulangin, afikum Hamid bin Umar Hamid, ada nggak yang namanya Hamid bin Umar Hamid? Beliau berdiri, saya. Kata penjaga pintu, ifsahu lahu tariq fa inna jadduh bayashufu. Bukain jalan buat dia karena kakeknya memanggil ingin bertemu dengannya. Ada Hamid bin Umar Hamid ngakuin dosanya. Kita dosa banyak tapi merasa wah itu gara-gara. Hah? Gara-gara dosa kita. Dan ini kesempatan kita ditegur sama Allah dengan corona supaya kita bertaubat, supaya kita beristighfar, ya. Ambil positifnya. Kalau kita terkena penyakit itu, rasakan itu adalah nikmat dari Allah dan itu kasih sayang dari Allah karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Nama, karena idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sayang sama seorang hamba dikasih ujian. Nah, penyakit itu adalah ampunan dari Allah. Gara-gara kita jarang istighfar dikasih penyakit supaya diampunin sama Allah. Makanya Nabi SAW kalau datang nengokin orang sakit, menjenguk orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun, insyaallah, enggak apa-apa. Insyaallah jadi pensuci. Nama, penghapus dosa. Nama, jadi jangan takut dengan penyakit ya. Penyakit yang lebih dahsyat dari itu banyak. Penyakit yang lebih dahsyat dari itu banyak, jangan pernah khawatir. Nama, dialah Allah yang menjaga, dialah Allah yang memberikan, dan dialah Allah yang apabila mengatakan kun fayakun. Ya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Dan aku serahkan diriku kepada Allah dan Allah menyaksikan hamba-hambanya. Nama, jadi jangan terlalu ketakutan ya. Jangan terlalu ketakutan. Nama, semoga Allah menjaga kita. Ya, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita. Perbanyaklah munajat kepada Allah, bukan sekedar untuk kita selamat, tapi agar diangkat penyakit itu. Ya, karena mereka manusia kasihan ya. Mereka manusia kasihan. Ingin apa? Ingin hidup tentram. Namanya iman seseorang itu nggak bisa dipaksain. Ya, karena mereka melihat realita. Kalau kena penyakit, wah bahaya, bisa begini, bisa begitu, akhirnya mereka takut. Tapi kalau orang yang beriman, hidup di dunia sama mati cuman pindah tempat. Ya, cuman pindah tempat. Oh, hidup kayak gini nih kita di masjid. Hidupnya di masjid, hidupnya di majelis ilmu, hidupnya zikir, hidupnya salawat kepada Nabi Muhammad, meninggal sama. Hidupnya sama Allah, ya, dirahmati oleh Allah, ditemani oleh Rasulullah, lebih enak. Makanya kematian bagi orang yang beriman hari raya, kata Al-Habib Umar. Ya, kematian bagi orang beriman hari raya. Kayak Sayyidina Bilal ibn Rabah, begitu fi sakaratil maut, istrinya bilang, oh sedihnya saya, oh alangkah musibahnya ini. Sayyidina Bilal mengatakan, jangan bilang musibah, tapi katakan wa tarabah, ini hari kebahagiaan. Pengen mati bilang bahagia. Gadan nalgal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Karena besok begitu saya mati, ketemu Nabi Muhammad dan kelompoknya. Karena mereka punya iman beda sama kita. Ya, kita takut mati karena iman kita lemah. Sama, takut dari penyakit karena iman kita lemah. Maka jangan paksakan orang lain seiman dengan Anda. Sama, maka kita minta sama Allah agar diperkuat keimanan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala, dan diangkat musibah ini agar semua umat manusia merasa aman. Ya, tapi ingat, kalau sudah diangkat sama Allah penyakit ini, jangan balik lagi. Happy-happy lagi ya. Jadi udah penyakit jalanan sepi ya.
Subhanallah, Anies Baswedan ini berhasil membuat Jakarta nggak macet. Nah, oh, la ilaha illallah. Ya, tapi kita apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap menjaga diri, ya, jangan terlalu nekat, jangan terlalu nggak apa-apa. Tetap menjaga diri, ikuti arahan-arahan dokter, ya, tanpa yang berlebihan. Ya, ntar selamanya pada begini, ya, jangan. Makanya bisa Pak, selaman kalau pengen cuci tangan disuruh Nabi cuci tangan, karena tangan kita mungkin megang bakteri. Nah, cuci tangan, pengen makan, biar kata makan pakai sendok, cuci tangan kita. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, insya Allah selamat. Munajat, banyak munajat kepada Allah. Baik. Dan kemudian ketahui, sesungguhnya hadir Jumat dengan ada uzur yang sahih, yang tidak, yang memungkinkan dia hadir. Uzur sahih tapi mungkin dia hadir, itu lebih afdal daripada dia di rumah. Dan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kesempurnaan dalam mengagungkan Allah dan hak-hak Allah. Dan dia sempurna mengharap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pahala yang Allah janjikan, dan dia sangat takut dari murka Allah dan azabnya. Segala bentuk siksaan, segala bentuk penyakit tidak akan kita ingat begitu jempol kita masuk neraka. Begitu jempol kita dimasukin neraka, ditanya entar, pernah sengsara sebelumnya? Gak pernah sengsara, saking dahsyatnya siksa neraka Allah. Ya, begitu juga nikmat surga. Begitu dimasukin jempol kita ke dalam surga, ditanya, pernah ngerasain nikmat? Gak pernah. Ya, karena nikmatnya surga. Maka jagalah diri kita yang diperintahin sama Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar apa corona. Nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah. Penyakit insya Allah ada obatnya. Tapi kita tetap, sekali lagi, tetap waspada dan bertawakal kepada Allah. Paham? Allah